sampaikan. Yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, dan kemudian mudah-mudahan kita juga dalam kesempatan kali ini, kalau di grup penggerak itu ada 2 slogan yang berdosa. Ibu, jadi ada dua semangat biasanya ketika kita masuk nih ke kolaborasi gitu ya, kemudian secara online, ada 2 semangatnya, yaitu kita harus mempunyai perasaan yang bahagia dan selamat. Dalam arti bahagia jiwanya gitu ya, semangat raganya. Jadi dalam hati yang gembira. Sebenarnya di dalam Islam pun mungkin kita juga bisa menerapkan juga ke anak. Sebetulnya doa sebelum belajar juga belum cukup sebetulnya. Yang berikutnya harus ditambahkan doa untuk memantapkan hati keikhlasannya. Makanya kalau kalian dulu pernah wawancara dan sekarang sudah diimplementasikan di grup penggerak terkait dengan keselamatan bahagia itu dengan doa sebetulnya. Kita juga suka mengucapkan dengan doa sapu jagat gitu ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kemudian kita di dunia ini bahagia, di akhirat kita selamat seperti itu. Jadi bahagia dan selamat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada hakikatnya kita berada di sini kan suatu takdir, suatu goresan yang memang kita harus di sini. Tentunya goresan takdir kemudian kita di sini itu sendiri, ini bagian dari amanah kita untuk menjalankan tugas-tugas yang kemudian diberikan secara takdir. Mungkin ini sendiri sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tugas memang ini sudah ditugaskan gitu ya. Kalau ASN sudah ditugaskan oleh pemerintah yang menandatangani, kalau kemudian honorer juga sudah ditugaskan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada intinya kita di sini menunaikan tugas. Baik, terima kasih Pak Tatang. Ya. Jadi testimoni saya sebagai kepala sekolah di sini selama bertugas di sini kurang lebih 1 tahun. Pak Tatang saya anggap sangat kooperatif, sangat baik dalam mengajar, ya, sangat berpihak kepada siswa dalam pengamatan saya selama 1 tahun, baik itu dari supervisi, ya, menjadi kelas maupun di luar. Ini sangat kondusif, sangat baik. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, bisa mempertahankan, ya, cara pembelajarannya sehingga bisa dipahami, bisa dimengerti oleh siswa. Barangkali itu Pak Tatang. Jadi dilanjutkan saja. Ya. Untuk pertemuan kali ini tujuannya adalah membuat kelas impian. Jadi kalian nanti membuat kelas impian. Kelas impian berdasarkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya kelas yang kalian cita-citakan seperti apa. Contoh, kelas saya ini, kelas ini anti bully misalkan, bagus, tentram, rapi, nyaman gitu ya. Sok silakan kalian tuliskan terlebih dahulu impian kelas kalian seperti apa. Ya, tulis dulu, tulis. Impian, kelas impian seperti apa. Nanti kalau udah selesai kita tempel. Ya? Ya, kelas impian. Wajib ada lagi ya. Boleh. Asik lagi ya. Punya kelas impian itu seperti apa? Tulis banyak. Ambil aja Pak. Boleh silakan dituliskan mulai dari sekarang. Kelas impian jadi mana? Tulis aja di situ di kertasnya. Yang warnanya. Dirahasiakan namanya ya. Ya, yang gede. Jangan gede-gede. Sekarang tuliskan kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Contoh, saya menginginkan kelas yang ramah, yang nyaman. Saya tuliskan kelas impiannya seperti apa, tuliskan. Sudah? Sudah? Gimana, kenapa Man? Tulis aja Man, kelas impian kayak gimana menurut Man? Waduh, cuman lihat, cuman Tulis dulu. ambil
Atau misalkan yang kelas impian yang kalian inginkan kayak gimana? Di kelas itu biar nyaman, biar tentram, belajar menarik, belajarnya asik, tidak membingungkan, kayak gimana? Kelas yang kalian inginkan. Boleh. Sudah selesai? Nanti malam. Sudah? Nanti malam. Nanti yang paling Belajar. oh apapun gitu kalian nggak mau Belajar. kalian kan bisa mengekspresikan, artinya kalian itu bisa dalam pikiran kalian itu mengimajinasikan kelas impiannya seperti apa, itu kan? Boleh kok. Tapi yang positif ya, masa di kelas positif. Ada level. Silakan tempel ya. Sekarang tempel. Silakan datangkan. Ya. Silakan tempelkan depan. Yang sudah selesai? Tempelkan, datangkan buat. Ya? Sekol bacok. Kelas impiannya apa? Kelas impian saya anti ribut, anti razia rambut, dan lain-lain. Yang ada AC-nya, minimal ada kipas angin, minimal kelasnya bagus, jual. Kelas impian saya adalah bersih, rapi, tentram, dan anti bully, anti ribut, dan tidak menghina satu sama lain. Kelas yang saya impikan adalah yaitu anak muridnya terdiri dari anak mama, barudak bager, bukan gangster yang suka bikin orang lain gemetar. Siapa ini? Siapa? Holik Pak. Oh, Boydon. ini siapa ini? Laki-laki ini. Ini Pak. Kelas impian 9A contohnya tidak menghina satu sama lain, tidak jahil, nyaman atau bersih, tidak membuli, hormat terhadap guru. Itu satu banyak. Boleh. Yang ini banyak benar ya? Coba, apa ini? Kelas impian asik, tidak berisik, tata tertib, tidak membuli, menjaga kebersihan, guru yang asik, banyak istirahat dan belajar kekompakan. Banyak istirahat tadi ya, Bang. Oke, tarik lagi. Kelas yang tentram, selalu kompak, saling dukung-mendukung, anti bully, dan selalu ramah pada sesama kelas, yang selalu menaati tata tertib sekolah dan selalu kompak satu sama lain, selalu riang, gembira, dan taat satu sama lain. Luar biasa.
Malah Yulin dari kelas 9 apa Yul? Apa? Apa kelas 9? Ingat dari Lina? Lina, boleh bacakan buku kamu? Apa tadi kelas 9-nya? Apa kelas 9-nya apa? Kamu lu. Terus? Mana kita Iya, udah bacakan. Ya Dina, mau baca kali kelas 9-nya nih. Apa Dina? Lihat sampai sini Dina. Lihat bisa. Ayo baca. Kelas impian, saya menginginkan kelas yang ramah dan yang nyaman, bersih, tertib, dan anti ribut. Oke, anti ribut. Tadi yang ucapin anti ribut udah berapa orang? Udah banyak ya? Yang anti ribut. Yang menyebutkan anti ribut tadi sudah ada 3 orang. Berarti memang di kelas 9 itu menunjukkan selain kelas nyaman, bersih, aman, tentram, yang berikutnya menyebutkan anti ribut. Berikutnya lagi yang sering diucapkan apa? Anti Keyakinan kelas, kami termotivasi untuk terus belajar. Dan kelas pun akan menjadi nyaman. Pak Samsudin adalah salah satu petugas kebersihan di SMP Negeri 2 Malingping yang memiliki tugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ketika sedang bertugas membersihkan lingkungan sekolah, Pak Samsudin menemukan Iswah dan Nisa membuang sampah sembarangan. Ketika diingatkan Pak Samsudin, Iswah dan Nisa malah acuh tak asuh dan meninggalkan begitu saja. Berikut ceritanya. Pak Samsudin, "Hei kalian, jangan buang sampah di situ." Iswah menjawab, "Yang lain juga di sini, Pak." Nisa menembali, "Iya, Pak, yang lain juga gak ditegur sama Bapak. Pak Sam ini, ayo buruan masuk tuh." Kemudian Pak Samsudin mengadukan mereka berdua kepada Wakasih Kesiswaan. Akhirnya mereka dipanggil oleh Wakasih Kesiswaan di hari kemudian berikutnya. "Tatang, coba ceritakan Pak Sam tentang kejadian tadi." Pak Sam pun menceritakan kejadiannya. "Tatang, Nisa, Iswa, apakah betul kejadiannya seperti itu?" Nisa menjawab, "Betul, Pak." "Tatang, dari yang diceritakan Pak Sam, apa kalian tahu kesan kalian di mana?" Iswah Nisa pun menjawab, "Tahu, Pak, kami membuang sampah tidak pada tempatnya." Pak Tatang pun menjelaskan kepada mereka, "Bapak juga menyadari apa yang kalian lakukan disebabkan karena tempat pembuangan sampah di sekolahan ini jauh dari kelas kalian. Dan karena kalian terburu-buru, akhirnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Tapi tentu karena tindakan kalian salah, maka harus diperbaiki ya." Iswah Nisa pun menjawab, "Iya, Pak," sambil mengangguk. Pak Tatang berkata, "Nah, dari kesalahan yang kalian buat tersebut, rencana apa yang akan kalian lakukan?" Nisa menjawab, "Mengambil sampah yang tadi kita buang, Pak, dan membuangnya pada tempat yang semestinya." Iswah menjawab, "Setuju, Pak." Pak Tatang pun berkata, "Kalau Nisa?" Nisa menjawab, "Mungkin selain mengambil sampah yang kami buang tadi, Pak, kami juga akan meminta maaf kepada Pak Samsudin karena tadi kami tidak menghargai beliau." Nisa dan Iswah, "Setuju, Pak." Tatang, "Gimana Pak Sam? Setuju?" Pak Sam, "Setuju." Akhirnya mereka pun meminta maaf ke Pak Samsudin dan mengambil sampah yang dibuang tadi secara bersama-sama dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Terima kasih. Kalian ada yang buang sampah di situ. Pak, semua juga orang buang sampah di sini. Iya. Kalian orang iya. Masa ini? Ayo pergi. Pak Samsudin, coba ceritakan kejadian kemarin itu sebetulnya seperti apa, Pak? Gitu Pak, ketika saya sedang nyapu kemarin itu, lalu anak-anak buang sampah sembarangan. Saya tegur, mereka malah marah-marah. Oh gitu. Iya. Sekarang Iswa sama Nisa, apakah betul seperti itu Nisa sama Iswa? Iya, Pak. Iya, menurut kalian tindakan kalian itu salah atau tidak? Salah, Pak. Salah ya. Nah, Bapak juga menyadari kalian melakukan tindakan itu kan pasti ada alasannya ya.
Salah satunya memang tempat pembuangan sampah kita jauh gitu ya. Terus menurut kalian dari kesalahan kalian itu apa rencana kalian? Dipungut lagi Pak, sampahnya harus disimpan di tempat seharusnya. Yang seharusnya ya. Terus kalau Nisa kayak gimana Nisa? Minta maaf kepada Pak Sepas karena telah mengalami kemarin. Pak Samsudin itu dari mereka gimana Pak Samsudin? Apakah setuju dari rencana mereka? Kalau seandainya mereka menyadari kesalahannya, saya setuju. Dan mereka juga mau mengubah sikap mereka dan mau memungut kembali sampah dan tidak akan mengulanginya kembali. Ya itu aja mungkin ya, nanti kita udahan mohon jangan diulangi kembali, dan apa yang diyakini oleh kalian dan rencana kalian mohon diselesaikan ya. Itu aja dari Bapak, kita cukup semuanya pada lega ya. Iya. Antusias sekali mengikuti pelajaran prakarya khususnya pada materi pengolahan serealia ini karena memang dikemas secara unik yaitu dengan